ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. Yang semoga Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita, dan juga semoga Allah juga menambahnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk memanfaatkannya, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang berusaha mengikuti beliau di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ke dalam makharijul huruf, ya, perlu kita berikan sebuah hadis dan juga perkataan para ulama terkait keutamaan membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi, ya, untuk kita. Ya, tentunya yang utama kita belajar ikhlas karena Allah. Ya. Adapun yang akan kita baca ini nanti semoga bisa menjadi tambahan faidah dan juga semangat agar kita senantiasa sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzila." Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzila. Yang mana artinya, sesungguhnya Allah cinta apabila Al-Quran dibaca sebagaimana ketika diturunkan. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid, ya. Maka kita membacanya, ya, sebagaimana diturunkan, yaitu dengan bertajwid, dengan harapan, ya, semoga sebagaimana sabda Nabi ini tadi, semoga Allah, ya, memberikan cintanya untuk kita. Ini salah satu cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan hak, ya, Al-Qur'an, hak kalamullah atau ucapan Allah, dengan membacanya dengan bertajwid sebagaimana ketika diturunkan. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Mungkin sudah pernah disampaikan, ya, dulu, bahwasanya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Ini beberapa bait dalam matan Muqaddimah Jazariyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib, ya, hukumnya adalah wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asim, atau man lam yujawwidil Qur'ana asim.
yakni barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'an maka ia berdosa. Dan di sini makna ya berdosa yakni apabila tidak mentajwidkan di sini ya, maksudnya tajwid yang mana terkait dengan lahan jali ya. Sudah pernah kita bahas ya, lahan jali, lahan khafi ya. Jadi tajwid yang tidak diamalkan, yang terancam dosa ya adalah yang terkait lahan jali ya, yang sampai merubah makna ya, lahan jali yang merubah makna ya. Li'annahu bihil ilahu anzalah, karena dengan tajwid itulah Allah menurunkan Al-Qur'an ya. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu pula darinya ya, dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sampai kepada kita. Jadi Allah menurunkan dengan tajwid ya, dan dengan tajwid itulah Al-Qur'an dari Allah sampai kepada kita secara turun temurun ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dari Allah kemudian melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, murid-murid para sahabat, hingga sampai kepada para ulama, hingga sampai kepada kita ya. Maka semoga kita bisa mengambil faidah dari salah satu hadis Nabi ini tadi, dan juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah terkait pentingnya kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita membahas makharijul huruf dan sifat-sifatnya, dan juga latihan dari huruf jim, shin, dan ya. Oke, benar nih? Ya, jim, shin, dan ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Masih sesuai dengan urutan di dalam matan Muqaddimah Jazariyah, atau sesuai ya yang dituliskan di sini ya. Maka di dalam buku Asy-Syafi'i ini, setelah jim, shin, dan ya, halaman 20 itu nggih, halaman 20 bisa dibuka, adalah huruf dhad ya, huruf dhad. Huruf dhad makhrajnya di situ dituliskan salah satu tepi lidah ya, baik kiri maupun kanan ya, baik kiri maupun kanan, atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan ya di dalam bab makharijul huruf ya. Kalau yang tadi disampaikan tadi, yang pertama tentang wajibnya bertajwid tadi, itu di dalam bab muqaddimahnya. Jadi kitab muqaddimah tapi ada muqaddimahnya ya. Kemudian maaf, bukan muqaddimah. Yang tadi bab tajwid ya, afwan. Tadi bab tajwid. Adapun ini di bab makhraj, beliau mengatakan wadhadu min hafatihi idwaliya, dan huruf dhad itu keluar dari hafatul lisan atau tepi lidah atau sisi lidah ya. La rasa min aysara aw yumnaha ya, yakni saat menekan ya apa, gigi geraham kiri maupun kanan ya. La rasa min aysara aw yumnaha, atau kedua-duanya, tapi ini yang sulit okay. Kedua-duanya ini yang sulit ya. Pripun? Nah, yaitu makanya yang sulit ya. Nah, jadi ada tingkatan pengucapan huruf dhad di sini ya.
ada tingkatan pengucapan huruf dhad. Jadi saya ulangi tadi perkataan Al-Imam Ibnu Jazari ya, wa dhadu min hafatihi idwaliya, ya, dan huruf dhad keluar dari hafat tulisan tepi lidah, ya. Dijelaskan, disyarah di sini ya oleh Al-Ustaz Abdurrahman Fadholi hafizahullah, yakni tepi lidah yang dimaksud mulai dari tepi lidah yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke ujung tepi lidah, ya, yakni apa? Dari pangkal ya, tepinya pangkal lidah sampai ujung tepi lidah, ya, memanjang. Jadi dhad ini makhrajnya memanjang. Idwaliya saat menekan la rasa min aisara au yumnaha, yaitu dinding dalam gigi geraham atas. Nah ini geraham tapi yang dalam dan yang atas, ya, lebih dijelaskan demikian. Baik yang sebelah kiri ya, min aisara au yumnaha, yang sebelah kiri maupun yang kanan, atau juga kedua-duanya. Ini cara yang sulit. Nah, maka urutannya ya menurut penjelasan dari Asy-Syaikh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala, urutan yang mudah dari sisi kiri. Nah, sisi lidah kiri atau tepi lidah kiri menekan dinding geraham dalam atas kiri. Kemudian yang kanan. Yang tingkatan terakhir yang sulit kedua-duanya. Jadi kedua-duanya nekan. Misalnya yang kiri ya, bisa dirasakan tepi lidahnya menekan geraham kiri. Bo, bo. Dan mohon maaf tidak sampai menggelembungkan pipi, ya, karena dia menyentuh geraham, bukan menyentuh kulit pipi. Nah, juga tidak menimbulkan udara yang menekan, ya, bo, atau kanan bo, bo, atau kedua-duanya. Ini yang sulit ya. Kalau tapi ada juga yang bisa, ya. Nah, kedua-duanya berarti ditekan ke kanan dan ke kiri. Bo, nah, dibantu oleh rahang kita ini ya. Bo, nah, bo, bisa. Jadi bedanya kalau kiri bo, kanan bo, kedua-duanya bo, bo lebih tebal lagi ya, karena nanti ada sifat idbaq ya, saat ini lidahnya nekan semua kemudian naik juga nempel, lebih tebal ya, botnya lebih sempurna. Wallahu a'lam. Ini huruf dhad. Coba kita baca huruf dhad fathah saja, monggo. Ya, dirasakan dari kiri dulu ya, monggo. Suaranya memanjang. Bo, bo. Ya, jadi tidak pendek, bukan do, do, do. Ini do ini pendek, ya. Sama-sama dari tepi, tapi belum semua tepinya nekan. Jadi kalau memanjang itu maksudnya seperti ini, bo, nah, bo, bukan kok do, bukan. Maksud saya bukan itu. Maksudnya dimaksudkan memanjang makronya bukan seperti itu ya, tapi bo, nah, bukan do, do. Kalau do ini pendek. Bo, bo. Nah, coba yang kanan. Bo, bo, bo. Ya, atau kedua-duanya. Bo, bo. Ya, kedua-duanya pun jangan pendek, misalnya de, nah, de, ya. Bo, nah, menekan, memanjang ya. Bo. Insyaallah nanti kita praktikkan bersama. Kita bahas dulu beberapa perhatian dari dhad ya. Jadi hari ini kita bahas dhad saja, supaya ini memang huruf yang sulit ya, karena dari tepi lidah dan banyak kekeliruan yang sering itu membacanya dari ujung lidah.
do, ya, do. Nah, ya. Jadi di situ digambar, bisa kita perhatikan di situ nggih, halaman 20 itu ya. Bagian yang menekan itu yang apa? Gelap warnanya, apa itu? Segi 4 ya, persegi gelap itu ya, kecil-kecil itu ya. Bagian lidah yang menekan geraham itu. Nah, itu jadi fokus makhrajnya di situ. Nah, adapun ujung lidah hanya menyentuh, ya, ujung lidah hanya menyentuh, itu persegi yang putih itu ya. Kalau yang gelap itu menekan, itu tepi lidahnya, sisi lidahnya. Ya. Maka jangan sampai salah fokus di ujungnya yang menekan, ya, do. Nah. Atau seperti dal, do, nah. Ya, seperti dal tapi bunyi o. Ini harus kita hindari, ya. Tepi, wo. Oke. Dan sekali lagi jangan sampai melembung, ya. Bo, nah, biasa bo. Kemudian kesalahan makhraj lagi, jangan mengucap dari ujung lidah bertemu ujung gigi atas atau gigi depan, gigi seri ya. Nanti jadi lo, ya, lo. Nah, sering keliru juga dengan lo, ya, lo, nah, sering keliru. Walau wo misalnya, walau wo, nah, dari tepi. Kemudian salah makhraj lagi bisa mirip seperti to, ya, walau to, ini seperti to ya, walau nah, ini harus bo, bukan walau bo. Nah, ini juga dari ujung, ya, karena tadi ujung makhrajnya dal dengan to itu kan sama, ya. Kedal bisa dibawa ke to juga bisa kalau mengucap bo dari ujung, ya, walad do, walad bo. Nah, ya, nah ini hati-hati, jangan sampai berubah dal, berubah lo, dan juga berubah to, ya. Itu dari segi makhraj, ya. Kalau penulisan ya anak-anak biasanya ya tertukar antara dhad dengan shad, kadang jika masih belajar ya bisa keliru ya. Nah, kalau dari penulisan, atau dengan dha, kadang dikiranya dha padahal dhad. Baik, tuh sifat-sifatnya. Yang pertama apa? Jahar, tertahan udara, ya. Tahan, jangan sampai ya. Tidak hams tapi jahar, ya, tahan. Kemudian sifat kedua rokhwah apa syiddah? Rokhwah, ya, rokhwah, ya, rokhwah. Jadi di mana rokhwahnya? Misal kita sukun, misal kita baca lafal wal ardu tapi di waqaf, wal arum, ada gemuruh, ada huruf dhad mengalir, tidak boleh langsung diam, wal ard. Nah, ini jadi syiddah nanti ya. Alirkan, rokhwahkan, wal arum, ya, setelah ro sukun, dhadnya juga disukun, arum. Dan lebih jelas dhad daripada ro-nya, karena ro itu tawassut, ya, sedangkan dhad rokhwah, maka alirannya lebih panjang dhad, ya, ro cukup nah, dhadnya lebih panjang, arum. Nah, seperti itu. Seringkali kita kan bacanya wal ard, nah, ya. Tuh. Kemudian sifat berikutnya 3, apa? Isti'la, ya. Isti'la, suaranya terangkat, pangkal lidahnya terangkat.
tebal. Bo ya. Ini bod adalah huruf isti'la. Bo ya. Bo naik. Bukan bo ini turun. Kalau bo naik. Suaranya naik ke langit-langit mulut. Kemudian yang keempat adalah sifat iqbaq ya. Tepinya menempel ya. Naik semua sekeliling lidah. Bo, suaranya berkumpul. Bo. Nanti saat dikasroh juga tebal. Dulu pernah kita latih pengucapan bo dulu ya. Bo, boi. Nah. Beda kalau yang tidak idbaq. Yang tidak idbaq, misal kho isti'la juga. Kho kemarin ya. Tapi kalau kasroh khi. Nah. Tidak khui, tidak, karena bukan idbaq. Ada bod karena iqbaq, kasroh tebalnya tetap ya. Mui. Nah, mui ya. Jangan sampai yang di. Nah, jangan. Oke. Baik. Kemudian sifat yang berikutnya. Napa? Sifat khusus ini. Bod, sifat khususnya apa? Istiqalah ya, ini yang dimaksud memanjang ya di sini ya, istiqalah. Nah, situ kalau di buku ini disebutkan bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geram atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Nah, tapi udaranya tertahan ya. Jadi mulai dari tepi pangkal ya sampai tepi ujung ini nyentuh ya dan sedikit bergerak maju ya. Wow, itu istitolah. Atau ciri fisiknya ya seperti ada gemuruh ini ya. Ya. Misal di tasydid lebih jelas. Walam wo. Tidak boleh pendek walam walam istitolah dulu ya. Walam wo. Tapi istitolahnya sewajarnya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Misalnya walam bo. Itu jadinya bukan dot lagi nanti ya. Jadi gunnah ya. Walam bo istitolahnya begitu. Baik. Itu beberapa sifat huruf dhad. Maghrib sampai tadi. Sudah? Oh, oke. Baik, insyaallah nanti kita latih bersama-sama pengucapan huruf dhad dan melanjutkan bab yang terkait hukum tajwid berikutnya. Wallahu taala a'lam.